Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan, para akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah pada sore hari ini, hari pertama kita berpuasa, atau ada yang sudah hari kedua? Ya, saya katakan bisa jadi ya karena ada ya, di antara teman-teman kita juga yang mungkin lebih tenang kepada pendapat satu matlak yang mana kalau sudah terlihat hilal di suatu negeri dimanapun dan berita tersebut sampai kepada dia ya, dan waktunya masih malam, cukup untuk berniat ya, puasa, maka dia juga harus ikut berpuasa. Tapi saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat mengikuti matlak atau ru'yatul hilal masing-masing negara. Ya, yang pertama itu sesuai juga dengan sunnah. Ya, yang kedua ya dalam rangka taat kepada pemerintah. Ya, kemudian yang ketiga untuk minimalisir perbedaan ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada tema rutin kita Arba'in Nawawiyah ya, mengingatkan kita sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan puasa. Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus yauma idzin wala yaskhab wa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni umrun saim walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu fammi saimi atayyibu indallah min rihil miski walisaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitri wa idza laqiya rabbahu fariha bi siyami. Aku maqala alaihi salatu wassalam, apabila kalian sedang berpuasa pada hari kalian, maka jangan berkata-kata jorok, pembicaraan yang mengarah kepada urusan syahwat, membangkitkan syahwat. Ini saja tidak diperbolehkan ya, apalagi termasuk pula menyaksikan tayangan-tayangan yang membangkitkan syahwat. Dan tidak sedikit kaum muslimin
Ya. Ketika melewati hari-harinya berpuasa malah menyaksikan tayangan-tayangan di layar kaca. Ya. Yang tidak sedikit di situ dipamerkan aurat-aurat, wajah-wajah yang cantik jelita. Ya. Ini termasuk apa? Yarfus. Termasuk pula mendengarkan nyanyian-nyanyian yang diiringi dengan musik yang menyenandungkan masalah cinta, gelora cinta, ya, asmara. Ini termasuk apa? Yarfus. Ya, yarfus. Wala yaskhab, tidak boleh teriak-teriak. Ya, bengak-bengok. Ya, suara yang lantang tanpa ada keperluan. Jika dicela oleh seseorang atau diajak kelahi, maka hendaknya dia terus terang, saya ini berpuasa, ini shaim, ini mru'un shaim. Supaya apa? Supaya orang tersebut ya tidak terus melabrak kita. Tapi kalau misalkan dia terus menyerang kita, apakah kita diam? Ya kita membela diri. Kalau dicaci maki, ya kita tidak usah membalas. Tapi kalau dia hendak ya memukul kita, menzalimi kita, ya kita membela, ya, sekuat tenaga kita, membela diri. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersumpah demi zat yang ya, jiwa Muhammad ada di tangannya, ya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi, harum ya, di sisi Allah daripada minyak kasturi, bahkan minyak yang terwangi di muka bumi ini ya. Padahal kalau kita dapati, kita cium, ya seperti itulah ya, aroma-aroma mulut yang karena seharian penggilingannya tidak jalan, maka keluar aroma yang tidak sedap, sangat tidak sedap. Tapi itu terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang yang berpuasa itu punya dua kesenangan, kebahagiaan. Ya. Kalau dia berbuka, maka dia bahagia ya, saat dia berbuka. Senang kan mau menyantap makanan dan minuman yang seharian dan dia tinggalkan ya. Apabila dia bertemu dengan Rabbnya dan pasti bertemu dengan Allah ya, maka dia merasa bahagia dengan pahala puasanya, yang mana Allah saja yang akan membalas ukurannya, Allah yang lebih tahu ya. Karena puasa itu memang sulit untuk riya, untuk pamer itu sulit, kecuali hanya sekedar memberitakan saja, tahu enggak saya ini puasa, itu saja, berita saja ya, info saja. Tapi ketika menjalankan ibadah puasa, bisa pamer, bisa riya, tidak ya. Karena orang yang diam itu ya tidak mesti dia puasa atau tidak puasa. Kan tidak mungkin seorang itu minum terus seharian, makan terus, kan tidak mungkin, ngemil terus juga nggak mungkin ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas secara langsung ya.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah-hikmah puasa yang mudah-mudahan disampaikan oleh pemateri yang lain ya, karena ini bukan tempatnya untuk menjelaskan tentang hikmah-hikmah berpuasa. Dan satu hal ya yang ingin saya sampaikan, jangan sampai ibadah ini membuat kita jadi pemalas ya, lebih malas ya, daripada di bulan-bulan lainnya, malas dalam menjalankan aktivitas ya. Betul memang akan mengurangi tenaga kita, tapi buktinya banyak orang-orang yang tetap bisa menjalankan aktivitasnya ya. Para tukang mereka ya, tidak sedikit mereka masih mampu tetap berpuasa kena terik matahari, pasang bata apa, ngelepoh gitu ya, pasang genteng ya, nyun sewu jenengan kerjanya di kantor, di dalam ruangan lebih ringan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, berusaha, maka akan kami ya, beri petunjuk jalannya, kami mudahkan. Ya. Jangan sampai kita menjadi pemalas. Ya. Gara-gara puasa akhirnya apa? Sekian banyak aktivitas ditinggalkan. Ya, kerja hanya setengah hari saja. Tapi kan lemes ya, boleh. Namanya lemes tetap lemes. Ya, silakan istirahat, tapi jangan sampai terus setengah hari tidur. Nah ini ya, hilang barokahnya bisa-bisa. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang ke-27 ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma. Hadisnya bersumber dari sahabat Nawas ibn Sam'an, semoga Allah meridhai keduanya, dia dan bapaknya seorang sahabat ya. Makanya doanya anhuma ya, double, kata ganti ketiga untuk dua orang. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sampun bersolawat napa dereng? Sudah sholawat belum? Sudah sholawatan Ustaz? Di mana tadi? Sebelum qomat? Itu mah beda. Beda itu. Ya, sudah sholawat maksudnya apa? Kalau disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholawat yang syar'i. Ya, bukan asal sholawatan. Tapi tidak mantap Ustaz kalau sholawatan tidak diiringi dengan nyanyian, apa dengan musik ya, itu kan versinya mereka. Versi mereka diiringi dengan ya alat-alat musik. Ya biarlah itu versi mereka. Versi kita tidak demikian. Karena kita menginginkan apa? Menempuh jalan yang tidak tercampur ya. Dengan apa? Dengan kebatilan. Kita tidak ingin mencampur antara yang hak dengan yang batil. Ya. Tapi mungkin versi mereka sukanya demikian, yang hak dicampur dengan yang batil. Ya. Mereka memandang itu satu kebaikan, padahal apa? Bukan satu kebaikan. Ya. Yang dinikmati bukan sholawatnya Pak, tapi apa? Musiknya ya. Akhir zaman seperti Pak
Ya. Salawat akhir zamannya. Betul kan? Ya, iya, versi mereka, Pak, ya. Versi mereka. Ya. Kalau mau salawat ya kita sendiri bersalawat. Ya. Beliau bersabda, al-birru husnul khuluq. Bir, kebaikan adalah berakhlak yang baik. Ya, di Al-Qur'an disebutkan ada bir, ada takwa. Begitu? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa. Ya. Sama atau beda, Pak, takwa dengan bir? Ya. Kalau takwa soleh, kalau bir mungkar. Kenapa bir? Ya bukan itu lah. Ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan bir itu menjalankan ketaatan. Menjalankan ketaatan. Sedangkan takwa meninggalkan larangan. Yang makruh juga ditinggalkan. Untuk menyempurnakan takwa. Yang sunnah, yang mustahab juga tetap dilaksanakan untuk menyempurnakan takwa. Nah, kalau digabungkan antara bir dengan takwa dalam satu redaksi, maka perbedaannya tadi itu, bir itu menjalankan ketaatan perintah, sedangkan takwa menjauhi larangan. Tapi kalau terpisah sendiri-sendiri seperti di sini dalam satu redaksi tidak disebutkan takwa, maka bir juga mencakup takwa. Kalau disebutkan dalam satu redaksi takwa saja, berarti juga mencakup bir. Husnul khuluq, berakhlak yang baik. Yang pertama, berakhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berakhlak yang baik terhadap manusia. Nah, banyak orang-orang yang melupakan yang pertama tadi. Ya. Seharusnya pertama kali dia berakhlak yang baik kepada Allah, tapi justru ya diabaikan. Lebih mendahulukan berakhlak yang baik kepada manusia. Kenapa, Pak? Dalam rangka mencari ridho manusia, pujian manusia, biar suka sama kita, empati dan simpati ya, sama kita. Ini keliru ya. Yang seharusnya pertama kali adalah memperbaiki akhlaknya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya ya jalankan Al-Quran, praktekkan Al-Quran, praktekkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pelajari tentang tauhid, akidah yang lurus ya. Yang konsekuensinya ya, nanti dia harus meninggalkan kesyirikan. Akidah-akidah yang menyimpang ya, kemaksiatan. Kemudian termasuk berakhlak yang baik terhadap Allah adalah menerima berlapang dada terhadap ketentuan-ketentuannya ya, tidak merasa keberatan dengan beban-beban syariat yang Allah bebankan kepada kita.
yang Allah wajibkan kepada kita. Jangan sampai kita merasa keberatan ya untuk mengeluarkan zakat, sedekah. Ya. Itu semuanya kebaikannya kembali kepada kita. Kaya dan miskin, lapang dan sempit, ya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya berusaha saja. Ada sedikit orang, ya, 2 orang sama-sama berusaha buka toko, yang satu terus maju berkembang, yang satunya malah gulung gulung tikar. Ya. Demikian pula tentang masalah ya melonjaknya harga-harga barang-barang kebutuhan, ya, minyak goreng dan seterusnya. Allah yang mengatur itu semuanya. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi saja ketika diminta untuk mematok harga di Madinah ketika waktu itu sempat ada kenaikan harga barang-barang kebutuhan, Nabi tidak mampu untuk bisa menetapkan, mematok harga, tidak bisa. Allah lah yang menyempitkan, memberi rizki, melapangkan. Ya, walaupun di sana ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya. Dalam rangka untuk apa? Kepentingan dirinya, menimbun dan menimbun. Yang seharusnya barang ya, dikeluarkan, dipasarkan, ditimbun dan ditimbun. Ya. Nabi SAW bersabda, la yahtaqiru illa khati'un. Ya. Tidak ada yang berani menimbun barang dagangan ketika memang harus didistribusikan, harus dijual di pasaran, kecuali orang yang salah, orang yang dosa. Ya. Bersabar. Alhamdulillah kita masih bisa ya, makan dan minum. Itu diantara apa? Bentuk husnul khuluq terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian husnul khuluq, berakhlak yang baik terhadap manusia. Ya. Maka ditenangkan oleh ulama, mungkin dulu sudah pernah kami sampaikan. Mereka mengatakan dalam bahasa Arab yang namanya husnul khuluq, badlun nada, wa kafful adha, wa sabru 'alal adha, wa talaqatul wajhi. Yang namanya akhlak baik itu adalah mencurahkan kebaikan, memberikan kebaikan kepada orang lain. Pemberian bisa berupa materi, tenaga, pikiran, ilmu, ya, diberikan kepada orang lain. Jangan disimpan untuk dirinya sendiri saja. Ya. Kemudian wakaful adha, ya, menahan diri tidak mengganggu orang lain. Ya. Sebagai pelengkap. Ada orang suka memberi tapi juga suka menyakiti. Ya. Ini yang kedua, ya, menahan diri tidak mengganggu orang lain, ya, baik dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Dengan lisannya contohnya mencaci maki, ya, menfitnah, menghibah, ya, mengadu domba, ya. Termasuk pula Pak ya, termasuk apa namanya di sini bentuk menyakiti orang lain itu Pak, suka menukil-nukil berita orang lain.
yang tidak disukai untuk disebarluaskan. Kesalahan orang lain, walaupun seolah-olah itu bukan aib, tapi kalau kita beritakan kepada orang lain, kemungkinan dia tidak suka, maka jangan kita sampaikan kepada orang lain. Dalam bahasa Arab dikatakan man naqala laka naqala anka. Biasanya orang yang menyampaikan suatu berita kepadamu, berita tentang orang lain. Nah, nanti suatu ketika dia akan menyampaikan berita tentang dirimu kepada orang lain. Ya. Artinya apa? Kalau ada seseorang suka menceritakan aibnya orang, ya, kepada kita, suatu ketika aib kita akan diceritakan oleh orang ini kepada orang lain. Kan ada orang-orang yang tipenya seperti itu. Hati-hati ya, hati-hati. Bukan berarti hati-hati terus dijauhi, ya, dinasehati. Ya. Wakaful adha. Ya. Menahan diri tidak mengganggu orang lain dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Ya. Wasabru 'alal adha. Bersabar terhadap gangguan. Ini termasuk husnul khuluq, akhlak yang baik. Tidak dikatakan berakhlak baik kalau dia belum bersabar terhadap gangguan orang lain. Setiap diganggu langsung melawan, ganggu langsung melawan. Ya. Begitu dia tahu misalkan dihibah, langsung marah. Nah, mana sabarnya mana? Kondisi seorang ketika marah, kemudian dia lampiaskan dengan perbuatannya maupun dengan lisannya, biasanya itu banyak menyesal di belakang. Kenapa demikian, Pak? Ya, keputusan atau tindakan yang dilakukan ketika dia dalam kondisi marah biasanya itu apa? Tidak benar. Nah, ini sebagai pelajaran buat kita ya. Kita hidup kita kan di dunia nyata dan di dunia tidak nyata. Maksudnya apa? Di medsos gitu ya. Kadang kita tidak bersabar, Pak, ketika di grup gitu, grup WhatsApp, ya. Tidak tahan dengan kritikan seseorang, tanggapan seorang, ya langsung marah ini. Hendaknya bersabar, tahan dulu, ya, tahan dulu, jangan sampai menulis. Karena apa? Kalau unek-unek ketika Anda marah langsung dilampiaskan, diketik, diposting di grup, ya. Iklan, Pak, ya. Selingan. Ya. Jadi ketika marah, kemudian ada unek-unek di pikiran ini, langsung kita ketik, kita posting di grup, kita share. Ya. Nanti ketika reda kemarahan Anda, nyesal. Wah, ini sebenarnya tidak pas, mau di-delete. Sudah nggak bisa, sudah lewat satu jam, nyesal. Tapi dinginkan dulu kepala ini, hati ini dingin dulu. Nah, setelah dingin baru bisa berpikir jernih. Oh, ini tidak perlu saya tanggapi. Kenapa? Ini kritikan yang tidak berbobot, ya. Yang tidak ilmiah, biarkan saja. Ya. Kejahilan tidak perlu ditanggapi. Ya. Wasabru alal adhan.
Apalagi kita ya di dunia dakwah ya, menyuruh manusia, mengajak manusia kepada al-haq. Ini banyak gangguan, banyak rintangan ya. Cobalah kita simak ya, sirahnya, perjalanan dakwahnya Rasulullah SAW di Mekah selama 13 tahun ya. Seorang nabi, bagaimana kita? Kata kita tidak sabar untuk apa? Dakwah kepada diri sendiri saja. Ya tetap nanti ada rintangan, Pak, ada gangguan. Mempraktekkan satu sunnah ya, mesti ada gangguan. Tidak kuat. Akhirnya apa? Tidak jadi mengamalkan sunnah ini. Kenapa? Belum kuat saya. Belum kuat apanya? Ya, dikata-katain, ya, dicibirin, ya, dibicarakan. Itu hanya sebatas omongan saja, kita nggak tahan. Apalagi kalau kita berdakwah kepada orang lain, itu kan dakwah kepada diri sendiri. Mau mengamalkan satu sunnah ya. Nyun sewu misalkan seperti ya, ini yang terlihat ya Pak ya, yang terlihat ya, dalam berbusana ya, khususnya bagi muslimat, ibu-ibu ya, mbak-mbak ya, berjilbab yang syar'i, yang berstandar syar'i. Di awal-awal mesti ya ada rintangan, ada gangguan ya, maka harus bersabar. Jangan di awal sudah aduh, belum apa-apa sudah lemes, belum perang sudah mundur, sudah kalah ya. Begitu pula untuk para bapak, mas-mas ya. Ini sebagai motivasi buat saya pribadi biar tetap istiqomah, dan juga kepada para jamaah sekalian ya Pak ya. Ya. Nabi ya, menganjurkan kepada umatnya, bapak-bapak, laki-laki, untuk merawat jenggotnya. Maksudnya merawat di sini apa? Ya dibiarkan tumbuhlah. Tapi hanya 2 helai 3 helai pripun, nggak masalah ya. Mari kita praktekkan ya. Di awal-awal mungkin kita akan mendapatkan semacam gangguan ya, gangguan yang ringan sebenarnya, sebatas omongan saja. Wallahi tidak ada insya Allah gangguan kalau kamu nekat mempraktekkan sunnah ini nih. Pisau ini siap tembus lehermu. Tidak ada kan Pak yang seperti itu? Tidak ada. Paling cuma di kusak-kusuk teman-teman kita di belakang sana. Ya tapi biarkan saja, nanti ya akan berlalu, sudah biasa mereka ya. Jadi wasabru alal adha, bersabar menghadapi gangguan. Karena menjalankan kebenaran Pak itu tidak semulus yang dibayangkan, tidak semulus yang dibayangkan ya. Ingin menghindari acara-acara yang berseberangan dengan syariat Islam, ini juga nanti ada gangguan-gangguan, sudah biasa Pak. Tapi kalau ya sabarlah, tetap kita bermuamalah yang baik ya kepada mereka, insya Allah akan berlalu dan mereka akan bersikap baik terhadap kita ya. Kemudian yang keempat, wa talaqatul wajhi, sebagai bentuk akhlak yang baik. Talaqatul wajhi, bermuka ceria, mesem, senyum ketika bertemu dengan saudara kita sesama muslim ya. Jangankan muslim ya, kalau ada non muslim kita beri senyum, dia juga suka. Apalagi saudara kita sama muslim,
Wa tabassumuka li akhika shadaqah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senyumanmu untuk saudaramu itu termasuk sedekah. Dan senyuman itu akan menghilangkan apa? Perasaan-perasaan yang tidak nyaman, dendam-dendam dalam hati, kebencian-kebencian dalam hati. Tapi kadang Pak, ya orang yang lagi punya masalah dengan orang lain kadang tidak semudah itu, ya. Kita disakiti oleh si A, bertemu, aduh, mau senyum rasanya berat sekali gitu ya, berat sekali, ya. Manusiawi begitu ya, tapi usahakanlah ya, usahakan. Minimalnya apa? Ucapan salam kita ucapkan, jangan sampai apa? Lebih dari 3 hari tidak ada salam, tidak ada kalam, ya. Wa talaqatul wajhi, ya. Senyum termasuk sedekah. Selanjutnya wal ismu ma haka fi nafsika. Dosa adalah sesuatu yang mengusik jiwamu, mengusik dirimu, ya. Membuat hati ini tidak tenang, membuat hati ini tidak tenang. Bagi jiwa yang lurus, jiwa yang bersih, hati yang salim. Kebalikannya, hati yang tidak salim, yang tidak selamat, hati yang sudah keras, orang-orang sudah jauh dari hidayah, mereka enjoy saja, ya. Hatinya kalau kelihatan tenang-tenang saja, tidak terusik, ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah hati yang salim, ya. Ketika dia melakukan dosa, sebenarnya itu tidak menenangkan dirinya, ya. Ada sesuatu yang mengganjal, ya. Apalagi kita sekarang Pak, ya Allah, banyak fikih-fikih kontemporer, ya. Kadang-kala kalau kita tidak banyak bertanya, mempelajari, terjerumus dalam praktek-praktek yang terlarang. Di antaranya praktek riba, itu Pak, ya, riba. Pasar-pasar online, ya. Kadang menjadi syubhat bagi kita kalau kita tidak mengetahui, ya. Wa karihta an yattali alaihin nas, dan kamu tidak suka kalau dilihat oleh manusia, dipentelengi oleh manusia. Ketika melakukan sesuatu berarti itu perbuatan dosa. Ini khusus bagi jiwa yang salim. Bagaimana ya kalau kita mau melakukan sesuatu, ya, padahal halal, tapi kita malu kalau dilihat manusia, ya, itu berarti malunya bukan malu yang terpuji. Kenapa mesti malu? Mau berdagang malu, ya. Mau mengambil makanan yang jatuh malu. Ini bukan malu yang terpuji. Makanan yang jatuh kita ambil selagi masih bisa dibersihkan. Justru kalau kita membiarkan berarti kita merelakan untuk setan, menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara misalkan malu untuk berdagang, akhirnya apa? Terhimpit kekurangan, kemiskinan. Ya. Berdagang kan halal Pak, ya, halal. Selagi dengan cara yang halal, terus barang dagangannya juga halal. Ya kita malu kepada manusia dalam hal-hal yang ma'ruf, ya. Apakah mereka mau membayar malu kita Pak? Saya malu kepada jenengan, ya. Saya mau berdagang tapi saya malu kepada tetangga, ya. Kalau saya menjadi pedagang ini, memangnya rasa malu kita kepada tetangga kita dia akan ganti, nih malumu tak bayar sekian? Kan tidak,
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa. Yang mana bagi jiwa yang salim, hati yang baik, ya, dia tidak akan merasa tenang kalau melakukan perbuatan tersebut. Ya. Hadis ini riwayat Muslim. Kemudian hadis yang kedua, masih lanjutannya ini. Wa anwa Bisata bin Ma'badin qol, dari Wabisah bin Ma'bad, dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqol, maka Nabi langsung bertanya. Sebenarnya hadisnya agak panjangan sedikit ya. Tapi sama Imam Nawawi diringkas ya. Karena beliau hanya membawakan inti dari pembahasan ini, makanya diringkas oleh beliau ya. Yang dalam hadis yang panjang itu Wabisah itu ketika mau menemui Nabi sempat menerobos majelis. Sudah banyak para jamaah, para sahabat yang duduk di sekitar Nabi. Ya, ini Wabisah ini maju ke depan. Sehingga para sahabat sedikit geram. Mereka mengatakan, "Nyingkir kamu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Karena terkesan Ya, menyinggung para sahabat yang lain, langsung merobos ke depan ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bertanya, "Ji'ta tas'alu 'anil birri wal ismi?" Apakah kamu datang kepada saya untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa? Ya. Kok tahu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, ya, beliau sudah mendapatkan berita kepada seseorang bahwasanya ini nanti Wabisah akan bertanya tentang bir dan isim, kebaikan dan dosa. Atau kemungkinan yang kedua, ini firasat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qultu na'am, maka saya yaitu Wabisah menjawab betul. Ya. Ternyata benar firasat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, istafti qalbaka, tanyakan kepada dirimu sendiri, minta fatwalah kepada dirimu sendiri. Dalam kurung, kalau memang Anda ya, mengetahui tentang syariat Islam, tentang yang halal dan haram, ini tidak ditujukan kepada sembarang orang. Kan Nabi mengatakan kepada seorang sahabat ya. Tidak sembarangan orang di jalan tidak jelas, dari pakaiannya, penampilannya tidak kelihatan Islami sama sekali, boro-boro junah ya. Kemudian dia bingung, misalkan Pak ya, menanyakan tentang masalah tentang Islam. Langsung kita, ya kamu tanyakan diri kamu sendiri. Ya malah tambah tersesat. Ya. Istafti qalbaka, tanyakan kepada dirimu sendiri. Artinya ketika Anda mengetahui ya. Albirru matma'annat ilaihi nafsu, kebaikan itu adalah yang membuat jiwa ini tenang. Salat membuat kita tenang. Kenapa? Ya salat adalah syariat Islam. Menikah, qiraatul Quran, menolong orang lain, birrul walidain, menolong tetangga, zikrullah. Ini semuanya kebaikan, membuat jiwa jadi tenang. Kemudian watma'anna ilahil qalbu, dan membuat hati jadi tenang, jiwa tenang, hati pun tenang. Itulah kebaikan.
itulah kebaikan. Dan mereka-mereka yang masih jauh dari hidayah, sebenarnya mereka Pak, kadang tidak tenang Pak ya, tidak tenang ketika melakukan dosa. Tapi setelah itu Pak, ya nikmat-nikmat saja. Kenapa? Ya, dirasakan bersama dengan syaitan. Begitu. Syaitan melupakan mereka dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mereka bersenang-senang. Ketika mereka melakukan kejahatan, sebenarnya mereka nggak tenang. Nah, pencurinya coba, orang yang menyuri, apakah tenang Pak ketika dia nyuri? Kan tolah toleh. Ya. Riba juga demikian. Ya. Membuat hati tidak tenang. Ya. Wal ismu mahaka fin nafsi wa taraddada fis sadri. Sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengusik dalam jiwa. Ini pengulangan hadis yang tadi. Ya. Dan membuat selalu ada kebingungan dalam hati. Ya. Kalau bimbang, maka hendaknya segera tanyakan kepada ahlinya. Ya. Tentang masalah jual beli online yang seperti ini, ya tanyakan kepada ahlinya kalau memang Anda merasa bimbang. Ya. Saya begini kok kemudian dapat gratis ongkir, gimana ini? Ya, tanyakan kepada ahlinya. Oh, ini termasuk riba apa enggak? Tanyakan kepada ahlinya. Ya. Wah, kemarin saya baru ngasih pinjaman kepada seseorang, kok tiba-tiba beberapa hari kemudian saya dikirimi hadiah atau makanan. Wah, bimbang, ini termasuk riba apa bukan ini? Ya tanyakan kepada ahlinya. Ya. Kemudian wa in aftakan nasu wa aftauka, walaupun kamu sudah diberi fatwa, mendapatkan saran dari manusia dan mereka memberikan saran kepada Anda, tapi kalau tetap itu tidak membuat hati Anda menjadi tenang, jangan Anda lakukan, jangan Anda konsumsi. Ya, sekarang kan banyak fatwa-fatwa yang seliwer ya. Ya. Oh, ini tidak apa-apa. Ya. Padahal berseberangan dengan syariat Islam. Ya. Berpuasa ya mengikuti hisab, ya, hasil hisab, tenang hatinya Pak. Ya kalau memang ada pendahulunya atau dia bermadhab satu matlak, oh itu di Saudi sudah terlihat hilal, tidak apa-apa, tenang, ya, tenang. Tapi kalau semata-mata patokannya adalah hisab, hitungan, apakah membuat hari jadi tenang Pak? Kalau tidak tenang, misalkan, ya ikutilah yang jelas. Ya jelas, genapkan menjadi 30 hari. Ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti ada penyatuan lah ya. Ya dilunakkan hati kita, disatukan kalimat kita. Ya. Ini baru amal Ramadan Pak ya, amal Ramadan sudah beda. Ya, nanti 1 Syawalnya ya tunggulah. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi fatwa, saran, ya, pendapat manusia, ya, kalau memang berseberangan dengan syariat, siapapun dari manapun, ya tidak boleh kita ambil. Tidak boleh kita ambil. Ya. Adapun kebenaran kalau ternyata ya disampaikan oleh orang-orang yang tidak kita sukai, yaitu kebenaran, ya wajib kita terima. Wajib kita terima. Ya, jangan kemudian apa? Tapi ini kebenaran ini bukan disampaikan, tidak disampaikan oleh jamaah kita. Ini keliru. Kalau itu betul-betul satu kebenaran datang dari orang-orang yang berseberangan, ya, yang menyimpang, ya tetap kita terima. Ya.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih berapa menit lagi? Tujuh menit lagi. Lebih nggih. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya. Yang pertama, Nabi SAW ya, menganjurkan, memotivasi kita untuk senantiasa berakhlak yang baik. Namanya akhlak yang baik ya, itu mesti akan mendapatkan pertama kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kecintaan dari manusia. Ya. Pemberian yang kita kasih, yang kita berikan kepada seseorang, ya. Apakah kemudian dia akan membenci kita, Pak? Ya. Seseorang tidak akan mengingkari kebaikan yang kita berikan kepadanya, Pak, ya. Dia akan mengingkari. Ya. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya. Indahnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau karena sudah ada firasat, langsung saja beliau bertanya, apakah anda hai Wabiso? Apakah anda hei Nu'man, apa siapa? Nawas ibn Sam'an, apakah anda hendak menanyakan tentang kebaikan ya, dan dosa? Ini akan membuat apa? Membuat penanya itu semakin apa? Semakin senang. Wah, kan begitu. Belum apa-apa sudah senang. Beda kalau si penanya, orang yang ditanya, kamu mau nanya apa? Ini kadang kurang apa? Kurang begitu memotivasi. Ya. Sepertinya anda datang ini kayaknya mau nanya ini ya, betul? Oh betul. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, boleh kita mengembalikan. Artinya sebagai patokan sikap kita ya, sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Kalau memang ini menenangkan, ya kita laksanakan, kita perbuat, kita konsumsi. Tapi sekiranya apa? Tidak tenang, hati ini kok bimbang terus, maka hendaknya jangan dilaksanakan. Jangan dikonsumsi, jangan dilakukan. Selagi orang ini komitmen dengan apa? Dengan syariat Islam, istiqomah dengan agamanya, istiqomah dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian diantara pelajaran bisa kita ambil, jangan sampai seseorang tertipu dengan fatwa manusia, ya, pendapat-pendapat yang berseberangan dengan syariat, walaupun pelakunya banyak, walaupun pengikutnya banyak, walaupun lebih dominan. Ya. Kemudian faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah sebagai patokan semuanya itu adalah kembali kepada syariat Islam yang hanif. Ya. Ketika hati ini bimbang, ya, kita tinggalkan, segera kita tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Nah, sekarang fasilitas, masya Allah, sangat luas sekali. Ya. Menimba ilmu pun juga demikian, Pak. Dalam hitungan nggak sampai 1 menit kita bisa mendapatkan jawaban
hadis, terjemah, tafsir. Ya. Tapi karena kurangnya semangat kita, akhirnya kita tidak bisa mendapatkan ilmu tersebut. Ya. Fasilitas sangat memadai, terbuka lebar, tapi karena semangat ini sudah menipis, ya tidak mendapatkan. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, ibadah siam kita di hari yang pertama ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.